Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi sa'ina ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Fitri selaku instruktur yang saya hormati, Bapak PJ Wilayah yang saya hormati, kami dari kelompok 1 pada kesempatan ini sesi 1 yang akan mempresentasikan materi yaitu Ibu Suci Suryani. Kemudian ditemani juga kami oleh moderator yaitu Pak Budi Wijaya. Untuk sisi base 8 kelompok 43 ini sampai sesi dari jam 1, dari jam 9 sampai jam 10. Mohon selama ini berlangsung supaya bisa menjaga ketertiban selama virtual. Mohon mic-nya dimatikan kecuali nanti kalau ada di sesi pertanyaan. Mungkin itu saja sebagai pembuka dari saya selaku host. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator yaitu Bapak Budi Wijaya. Untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Asep yang telah membuka kegiatan hari ini, yaitu penampilan pertama, sesi pertama kelompok 4.3 ini. Mungkin ada yang terlewat tadi, kegiatan hari ini belum dibuka dulu ya Pak. Maaf. Untuk lebih berkah kegiatan hari ini, saya ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kegiatan hari ini akan diisi oleh pemateri atau presenter Bu Suci. Adapun flyer kegiatannya yaitu kegiatan hari ini akan menjelaskan tentang guru pembelajar. Sebentar. Kita lihat flyernya. Sebentar. Kita lihat flyernya terlebih dahulu. Ini itu temanya menjadi guru pembelajar. Ya, presenternya Bu Suci, moderator Pak Budi dan Pak Asep. Sebelum kegiatan dimulai hari ini, mohon selama kegiatan berlangsung para peserta semua untuk menunjuk mikrofonnya ya, biar penjelasan atau pemaparan dari pemateri lebih jelas. Kemudian selanjutnya saya akan menampilkan tentang sisi pemateri kita Bu Suci. Sebentar. Sisinya yaitu Bu Suci ini ini masih belum tampil juga. Mohon maaf, ini masih ditampilkannya yang ini.
Adapun pemateri hari ini bernama Ibu Siti Suryani, tempat lahir di Sumedang, tanggal lahir 8 Maret, unit kerja SDN Santaka Kabupaten Sumedang, aktivitas dan hobi, belajar sesuatu yang baru, belajar jadi editor poli, quote, 100 teruslah belajar, berbagi, dan berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi. Adapun riwayat pendidikan 1, pendidikan isi tahun 2010, PPJ Darajat Unpad 2019. Mungkin itu perkenalan sedikit tentang pemateri. Untuk menghasilkan waktu, langsung saja untuk mengisi kegiatan ini akan diisi oleh Ibu Susi. Kepada Ibu Susi dipersilakan. Terima kasih kepada saudara moderator dan tadi Bapak host yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan presentasi kali ini. Tak lupa terima kasih pula kepada Ibu Instruktur yang telah berkenan hadir, Ibu Fitria, serta Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk present screen. Kebetulan kegiatan hari ini temanya tentang menjadi guru pembelajar. Mohon izin sebentar. Bapak Budi, apakah terlihat? Pak? Halo? Belum ya, udah Bu. Sudah? Sudah tampil. Sudah ya. Nah, tema kali ini adalah tentang menjadi guru pembelajar. Tentunya kita meskipun sudah menjadi guru, tidak boleh berhenti untuk belajar. Mengapa? Mengapa harus menjadi guru pembelajar? Nah, ini ada beberapa alasan mengapa kita harus selalu belajar. Yang pertama adalah kompetensi. Di mana kompetensi guru itu seperti yang kita ketahui sesuai dengan undang-undang ya. Ada 4 kompetensi yang harus kita penuhi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, serta kompetensi profesional. Apalagi sekarang di abad 21, tentu kompetensi kita yang dituntut itu lebih banyak lagi. Kemudian berikutnya, peserta didik. Peserta didik itu setiap tahun berganti. Karakteristik anak-anak itu setiap tahun berbeda, dari individu satu ke individu lain itu berbeda, sangat berbeda. Meskipun saya pengalaman di kelas 1 ini hampir 4 tahun, tapi setiap anak itu membawa karakter yang berbeda. Anak saja karakternya berbeda, tentu harus dengan treatment yang berbeda juga ya. Begitupun dengan teknologi. Teknologi ini setiap tahun pasti akan semakin maju. Nah, oleh sebab itu, sebagai seorang guru yang baik, kita senantiasa harus belajar. Jangan sampai kemajuan teknologi ini menggantikan kita. Meskipun sekarang kalau tidak tahu apa-apa, anak-anak tinggal tanya ke Mbah Google katanya kan. Tapi otomatis gurunya juga harus lebih canggih dari anak-anak. Anak-anak sekarang memakai gadget aja itu sangat mudah, sangat cepat sekali belajar. Jangan sampai kita sebagai gurunya tertinggal. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah situasi. Seperti yang kita ketahui saat ini dan sedang dirasakan sudah hampir setahun lamanya, kita mengalami masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu ya, nggak ada yang mau kondisi seperti ini, nggak ada yang menyangka. Dan mau tidak mau, tatap muka menjadi tatap maya seperti ini. Otomatis kita harus banyak belajar. Pak Budi mohon diingatkan ya kalau saya kebablasan. Punten. Ya. Nah, berikutnya bagaimana cara mengikuti, mohon maaf ini kelewat ya. Nah, belajar itu tentunya bisa di mana saja, bisa kapan saja, dan bisa dengan siapa saja.
Sekarang zamannya online atau hybrid learning, meskipun kita ada di mana, kita bisa belajar dengan siapapun dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri pun. Nah, salah satunya, hanya salah satu ya, dari banyak platform untuk belajar, seperti kita juga di VCT Batch 8 ini kan belajar juga. Nah, ada lagi program dari pemerintah, yaitu namanya program guru belajar. Nah, ini hanya salah satunya ya, Bapak dan Ibu. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian pasti sudah mengikuti beberapa kegiatan belajar yang lainnya. Nah, di program guru belajar ini, mungkin ada yang belum ikut, tapi saya kira rata-rata sudah pada ikut ya. Nah, bagaimana cara mengikuti program guru belajar? Tentunya yang pertama adalah memiliki akun SIM PKB dengan domain 2015 sekian. Kalau tidak salah itu adalah nomor UKG pada tahun 2015. Dan jangan lupa passwordnya. Kemudian yang kedua adalah mengakses link guru belajar di gurubelajar.kemdikbud.go.id. Lanjut. Yang ketiga adalah masuk menggunakan akun SIM PKB tadi. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, belakangnya seperti nomor saya nih ya, 2015 0303 7442@guruku.id dengan dimasukkan password, kemudian jangan lupa diklik masuk. Mungkin bagi kita ini agak biasa ya, tapi mungkin bagi beberapa rekan guru di luaran sana mungkin ada yang belum juga. Nah, yang keempat adalah mendaftar di kelas yang sedang berlangsung. Kebetulan saat ini adalah program seri asesmen kompetensi minimum yang sedang berlangsung saat ini hingga ada angkatan 11 kalau tidak salah. Kebetulan kemarin saya mengikuti yang angkatan 1. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada masa pandemi COVID-19, kebetulan ini sudah berakhir. Ada pendidikan keterampilan hidup, kalau tidak salah ini untuk tingkat SMP dan ke atas. Kalau untuk SD bisa ikut masa pandemi, cuman sudah berakhir. Nah, yang ini asesmen kompetensi minimum, itu semua bisa ikut mulai dari SD, SMP, SMA, guru-gurunya ya. Kemudian berikutnya, kemudian setelah masuk ke akun belajar tersebut, nah tampilannya akan seperti ini. Nanti akan ada materinya AKM SD, karena kebetulan saya adalah guru SD. Kalau untuk guru SMP, SMA, SMK, pasti ada tulisannya AKM sesuai jenjang masing-masing. Jangan lupa klik daftar. Nah, setelah daftar, ada pilihan untuk jadwal. Sayangnya akun saya sudah tidak bisa diakses karena maksudnya tidak ada caranya langsung ke jadwal berapanya, tapi karena sudah berakhir gitu ya, sudah selesai. Nah, ini ada pilihannya dari angkatan 1, ada tanggal-tanggalnya. Setiap angkatan itu 4 hari ya Bapak dan Ibu. 4 hari itu tidak harus setiap hari kita mengakses. Silakan saja Bapak dan Ibu misalkan 1 hari bisa beres, keren gitu, atau 3 jam, 4 jam bisa beres, wah sangat keren sekali. Kalau saya kemarin bisanya 2 hari itu beres gitu. Ini dikasih waktu 4 hari, silahkan mau hari pertama, hari kedua, hari ketiga, atau hari keempat dikerjakannya. Yang penting selesai 100% persentasenya, jangan di hari kelima. Karena kalau seperti itu dinyatakan tidak tuntas dan mengikutinya bisa di angkatan selanjutnya. Lanjut. Ini ya sampai angkatan 11, yaitu 23 sampai 27 Februari 2021. Masih banyak sekali ya, masih panjang waktunya. Lanjut.
Nah, apa saja sih tahapannya yang ada di Guru Belajar seri AKM ini? Karena kebetulan waktu seri belajar di masa pandemi itu saya mengikutinya juga. Kalau di seri belajar masa pandemi ada 3. Jadi orientasi misah, pertama orientasi, yang kedua bintek, yang ketiga penyindasan. Nah, kalau di sini orientasi dan binteknya disatukan karena tidak banyak videonya. Seperti yang lalu-lalu juga di orientasi itu adanya video, terus kita kasih komentar di videonya, setelah selesai ditandai selesai. Jadi orientasi dan bintek ada di tahap 1 dan tahap 2 adalah penyimbasan. Nah, di tahap orientasi dan bintek ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada menonton video. Kemudian ada mengerjakan kuis pra-assessment. Jadi sebelum mengikuti di kelas AKM ini, kita disuruh mengisi dulu nih 30 soal kalau tidak salah kemarin. Jadi itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kita tahu mengenai AKM itu. Karena sekarang kan AKM ini lagi digadang-gadangkan ya, katanya AKM kan pengganti berada pada bagian AN atau asesmen nasional, dan asesmen nasional itu menggantikan UN. Menggantikannya bukan sebagai pemeringkat sekolah atau penilaian individu, bukan, hanya saja untuk survei hasil belajarnya diganti dengan asesmen nasional yang terdiri dari AKM dan lain-lain. Ini fokus di Guru Belajar ini untuk AKM-nya saja. Nah, setelah mengerjakan kuis pra-assessment, kita disediakan modul, membaca modul, kemudian mengerjakan kuis. Setelah modul mengerjakan kuis ada beberapa modul. Terus ada penugasannya untuk membuat soal-soal AKM, baik itu literasi maupun numerasi. Kemarin kan ada kendalanya seperti ini kalau saya. Di kolom komentar untuk mengisi soal AKM itu kan hanya bisa tulisan, sedangkan untuk soal-soal numerasi kan otomatis harus ada tabel, harus ada bangun datar, gambar-gambar seperti itu. Nah, karena tidak bisa seperti itu, tidak bisa menginsert gambar, saya siasatinya dengan menuliskan soal-soal tersebut pada Google Doc, kemudian link Google Doc itu dimasukkan ke dalam kolom komentar, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah menuliskan refleksi dan tindak lanjut. Kalau tidak salah, ada juga soal tindak lanjutnya, ada beberapa soal, dan yang paling terakhir adalah mengerjakan kuis pasca bintek. Jadi di situ soalnya sama Bapak dan Ibu ya dengan soal kuis pra-assessment. Jadi kita tahu kalau salahnya sebelah mana. Dan dalam mengerjakan kuis ini ada 3 kali kesempatan. Jika Bapak dan Ibu misalkan, karena KKM-nya 70, kalau misalkan kurang dari 70 nilainya bisa mengulang sebanyak 3 kali. Seperti itu. Nah, pada dasarnya setelah selesai dalam sebuah aktivitas, baik itu orientasi, bintek, ataupun diklat, di program ini, ataupun setelah mengerjakan kuis-kuis, nah, peserta diwajibkan untuk mengklik tombol tanda telah selesai, atau tandai telah selesai, maka akan berlanjut kepada sesi berikutnya. Nah, sehingga kalau sudah selesai mengerjakan kuis pasca, nah itu prosentasenya akan 100%, seperti itu. Lanjut. Nah, ada tahap kedua adalah penimbasan. Kalau dulu pas di masa COVID itu, pembelajaran di masa pandemi, penimbasannya kita hanya mengajak, mendampingi dan membantu guru-guru yang ada di sekolah ataupun di gugus kita saja, tanpa harus ada video buktinya ya. Kalau sekarang ternyata bedanya seperti itu. Jadi saat kita mengajak, mendampingi dan membantu rekan guru lain dalam menyelesaikan dan mengikuti dan menyelesaikan program guru belajar ini, ternyata harus didokumentasikan. Nanti videonya diupload ke YouTube, kemudian link YouTube-nya tersebut
dimasukkan ke akun kita masing-masing. Nah, di sini ada tampilannya. Tampilannya ada, kalau saya sudah selesai, ini ada pengimbasan, masukkan tautan, kalau kita klik ini akan muncul seperti ini. Nah, dikopas saja link dari YouTube-nya, kemudian kirim. Nah, apa sih manfaat mengikuti program guru belajar? Banyak yang bertanya, ngapain sih kamu ikutan itu? Kalau untuk saya, mengikuti berbagai program atau salah satunya program guru belajar yaitu tentunya ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah solusi, di mana kalau kita misalkan mempunyai permasalahan, kita bisa belajar untuk mencari solusinya. Belajarnya bisa dari mana saja, bisa dari program apapun. Sekarang apalagi di masa pandemi ini, alhamdulillah banyak sekali webinar-webinar, pelatihan-pelatihan yang berseliweran, tinggal kitanya saja yang mau belajar dan terus belajar. Yang ketiga tentunya ada sertifikat. Ini sertifikatnya dari kementerian, otomatis sertifikatnya sangat berguna bagi Bapak dan Ibu guru semua. Untuk yang kita ketahui ya, bergunanya untuk naik tingkat dan lain sebagainya. Bahkan sertifikat ini untuk meskipun guru honor biasanya kan kadang suka, saya guru honor buat apa sertifikat, biasanya seperti itu yang saya tahu ya. Tapi ternyata untuk mengikuti PPG dalam jabatan kali ini, itu sertifikat sangat diperlukan untuk digunakan sebagai portofolio. Jadi sebagai salah satu syarat untuk kelulusan juga, seperti itu. Dan yang terakhir ada piagam penghargaan, di mana piagam penghargaan ini kalau di masa pandemi COVID itu saya dapatkannya jadi KKG kami. Saya kan KKG gugus 1 di Kecamatan Cimanggung mendapatkan piagam penghargaan dari program guru belajar karena banyak sekali guru-guru yang ikut, seperti itu. Kemudian, cara mengecek sertifikat. Ada juga yang belum paham bagaimana cara mengecek sertifikatnya. Yang pertama, pastikan kita akses link guru belajar, kemudian masuk ke akun masing-masing. Nanti ada yang namanya ini sertifikat kegiatan dan ada tanda bintangnya. Cek di sini, diklik. Kemudian, nah ada daftar sertifikat. Kalau sekarang harus mengisi kuesioner, kalau dulu pertama untuk mengikutinya tidak ada, langsung unduh saja. Sekarang harus mengisi dulu kuesioner, kalau tidak salah ada 9 halaman. Jadi tinggal dibaca petunjuknya saja untuk mengisinya. Nah, sebelum mengisinya ada di sini informasi pribadi kita. Nah, di sini ada program pendidikan yang harus diisi. Misalkan saya S1 PGSD, diisi di situ, kemudian diklik lanjut. Nah, kemudian ini diisi surveinya, dibaca dulu petunjuk-petunjuknya. Poin 1 kurang setuju. Poin 2 cukup setuju, poin 3 setuju, poin 4 sangat setuju. Di sini ada redaksinya, tinggal kita pilih. Kemudian klik lanjut setiap akhir halaman, karena ini ada 9 halaman. Dan halaman ke-9 itu kita mengisi tentang ini, masukan yang akan kita berikan kepada pemerintah melalui program guru belajar ini. Nah, jangan lupa diklik simpan. Nanti setelah diklik simpan, akan ada tampilan apakah yakin menyimpan survei ini. Kalau belum yakin, diklik tidak. Dan kalau sudah yakin, diklik ya. Setelah itu, tampilannya akan kembali. Kadang-kadang kembali seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, kembali lagi ke beranda. Jangan khawatir, kita tinggal diklik lagi aja seperti cara yang pertama, yaitu masuk ke asesmen kompetensi minimum, diklik selengkapnya, kemudian nanti diklik di sertifikat kegiatan,
Klik di sini, kemudian nanti ada muncul daftar sertifikat dan ada tulisan unduh. Kita tinggal unduh saja dan tunggu sesaat. Nanti tinggal dibuka di folder download kita di PC masing-masing. Nah, ini tampilan sertifikatnya Bapak dan Ibu. Dan ada jamnya ya, 32 jam. Nah, ini untuk angka kredit pasti sangat berguna. Nah, selain sertifikat tentunya ilmu yang sangat bermanfaat dan relasi juga, karena kita pas awal itu disuruh bergabung ke grup Telegram. Di sana banyak sekali guru-guru hebat dari seluruh Indonesia. Kita bisa berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Bapak Budi, mungkin penjelasan dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Mangga Bapak Budi. Halo Bapak. Terima kasih kepada Bu Suci. Ya, terima kasih kepada Ibu Suci yang sudah memaparkan dengan begitu jelas, begitu rinci tentang program guru pembelajar yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alhamdulillah kalau kita lihat link web AKM ini sudah selesai semua, mungkin tinggal menunggu pembahasan yang tadi Ibu Susi bilang, yaitu kalau link PKKM sudah selesai, lanjut ke tahap selanjutnya yaitu untuk pembahasan. Kalau pembahasan sudah dilaksanakan, mengirimkan tagihannya, nanti akan terbit piagam Bu ya. Iya, mungkin betul. tambahannya. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin di antara Bapak Ibu peserta kiranya ada yang ingin ditanyakan tentang guru pembelajar ini, silakan boleh angkat right hand ataupun menulis di kolom chat. Bu Susi, Mohon Bapak. AKM sertifikatnya udah keluar tadi malam ya Bu ya? Sudah Bapak. Kemarin sore kalau tidak Iya, salah. kebetulan iya jam 12 malam saya buka-buka, malam itu ternyata sudah ada sertifikat AKM yang dikeluarkan dari kementerian yang setelah mengisi yang kuesioner yang 9 halaman tadi ya Bu ya. Ya, betul. Berarti tanpa melakukan pengimbasan Bu. Jadi saya mengikuti AKM itu dari sesi 1 belum sempat melakukan pengimbasan. Tadinya mau rencananya nanti sesudah ini nanti melakukan pengimbasan, tapi ternyata tadi malam sertifikat sudah bisa diunduh, lalu ada beberapa kuesioner yang harus diisi, lalu keluar sertifikat, alhamdulillah sudah ada. Berarti pengimbasan bukan merupakan sebuah kewajiban berarti ya. Nah, untuk pengimbasan itu Bapak, biasanya untuk itu ya, untuk piagam penghargaan bagi KKG biasanya gitu Pak. Kalau sertifikat memang ada sertifikat, kemudian ada piagam lagi, itu beda lagi Bapak. Seperti itu. Oh gitu. Berarti Ya. kalau misalkan tanpa melakukan pengimbasan itu tidak apa-apa Bu? Kemungkinan sih tidak apa-apa, karena yang dari masa pandemi itu ada juga beberapa yang tidak, jadi tidak dapat piagam gitu Pak. Kalau sertifikat yang 32 JP pada dapat semua. Yang penting syaratnya selesai Bintek dan nilainya itu tidak di bawah 70, seperti itu Pak. Terima kasih Bu Susi penjelasannya tentang pertanyaan yang Bapak Asep. Langsung boleh silakan rekan-rekan yang kiranya ada yang ingin ditanyakan. Silakan Ibu Pratika yang dia mengangkat tangan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ibu Irma, Ibu Eva silakan. Terima kasih juga dari Pak Asep. Alhamdulillah ada yang
Ibu kurang jelas ya suaranya, Ibu. Mohon diulangi, Bu. Sebentar. Halo, sudah kedengar? Ya, ada Ibu. Kalau tadi nggak ada. Sebentar. Saya hanya menambahkan aja tadi ada yang nanya kalau pengumbasan itu gimana pengalaman saya waktu yang guru pandemi. Saya juga alhamdulillah ikut. Saya nggak ikut pengumbasan karena waktu itu lagi ngisi raport kalau nggak salah ya Desember ya, kalau tidak salah. Jadi pada kalau kata orang Kendama riuh. Tapi alhamdulillah dapat piagamnya mah gitu. Entah gimana saya juga aturannya nggak ngerti, cuma waktu itu kitanya keburu ngisi raport, jadi nggak ke ini lagi, nggak buka-buka lagi ketika mengikuti sertifikat setelah ngisi apa tadi katanya Kuesioner. kuesioner kalau nggak salah ya. Ya, alhamdulillah dapat gitu. Entah gimana aturannya waktu kemarin. Iya. Saya juga nggak banyak baca, sambil ngisi raport. Iya, sambil riuh. Raport di multimedia bareng-bareng, ikutan gitu. Sambil ya begitulah, biar nggak ngantuk. Iya, betul, Ibu. Sambil belajar juga gitu, alhamdulillah. Mungkin itu ya. Tapi yang sekarang saya juga ikutan yang AKM, nyoba pembahasan walaupun dengan IT yang terbatas gitu. Walaupun udah lama lola juga. Masih muda kok Ibu. Ya, terima kasih kembali Ibu. Ya, memang sedikit berbeda, Bapak saya tambahkan sedikit ya. Kalau yang masa pandemi memang semua yang ikut di KKG misalkan ya, masuknya ke KKG berapa, ikutnya 1 orang, ada piagamnya 1 orang, itu aja Pak. Kalau di saya yang ikut KKG di gugus 1 banyak gitu. Di Cimanggung itu kurang lebih hampir 30 orang. Jadi dalam satu piagam itu sama namanya, urutannya sama seperti itu. Nah, mungkin untuk yang sekarang kita lihat saja nanti ya Bu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Misalkan ada yang ikut ngirim pengimbasan, misalkan apakah dapat nggak piagamnya, dan yang tidak mengirim apakah dapat juga, kita lihat saja nanti ya. Mungkin seperti itu, karena di grup Telegram juga tidak ada admin khususnya ya, kita hanya berbagi saja kan di grup Telegram itu. Mungkin seperti itu. Silakan Pak Budi. Ikutnya banyak. Banyak. Walaupun dipercepat ya. Iya Ibu, kadang-kadang kan loading gitu, tapi alhamdulillah kalau di reload lagi bisa lagi. Alhamdulillah Ibu dan Bapak guru di Indonesia pada ikut, pada semangat, mungkin karena AKM ini adalah sesuatu yang baru yang akan dilaksanakan pada tahun ini mungkin. Jadi pada kepo ya Bu, apa sih AKM, mungkin seperti itu. Maka Pak Budi itu masih ada yang raise hand, Bapak silahkan. Ya, ini di kolom chat dulu, mungkin ini ada menambahkan dari Bu Dian. Setahu saya, apabila sertifikat yang 320 JP didapat, apabila kita sudah lulus tahap pertama yang diingat sampai lulus. Dan bila kita melakukan pengumbasan akan mendapatkan piagam penghargaan. Jadi memang ini kalau pengumbasan tidak ada kewajiban. Mungkin kalau yang tidak ikut pengumbasan berarti tidak akan mendapat. Tapi kalau yang ikut dan menyelesaikan bagian tugasnya akan mendapatkan. Kemudian yang juga ada Ibu Susi ada pertanyaan Ya, dari Ibu Katika Ilma. Yang pertama, untuk yang kurang nilainya, apakah ada perbaikan atau bisa diulangi kembali? Kemudian yang kedua, jika mengikuti AKM, saya saat mingkat awal beda dengan sekarang. Apakah bisa melakukan pembahasan? Itu dari Ibu Pratika, Ibu Susi. Langsung saya jawab ya Pak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Ibu Irma. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, jika kita kurang nilainya, nah kita sebenarnya bisa mengetahui kan di sana ada 7 of misalkan 10 di sana ya. Mohon maaf saya bahasa Inggrisnya agak
sedikit indah jadi nggak bisa ya. 70 nilainya 70 artinya dari 10 pertanyaan misalkan. Nah, itu bisa diganti lagi Bu, bisa kita ulangi sebanyak 3 kali. Dan kita pun bisa melihat jawaban sebenarnya di situ ada view. Kita tinggal di view saja yang salahnya yang mana. Sebenarnya seperti itu. Jadi kemungkinan nilai di bawah 70 itu sangat kecil karena setiap kita baca modul, pas kita ngisi soal itu ada semuanya kalau kita membaca semua modulnya seperti itu. Nah, otomatis kalau tidak tuntas itu ya, kalau nilainya di bawah 70 itu tidak tuntas. Biasanya kalau jadwalnya masih ada, misalkan saya nih ikut angkatan 1, kebetulan saya tidak tuntas. Itu bisa mengikuti lagi di angkatan berikutnya, biasanya diarahkan seperti itu. Tahap 1 Anda tidak tuntas, silahkan mengikuti pada angkatan selanjutnya, biasanya seperti itu. Kalau misalkan kita mengikuti di tahap akhir, angkatan 11 kan tahap akhir, itu otomatis kita tidak bisa seperti itu. Ada rekan saya yang ikut di program seri pandemi, beliau tidak tuntas karena terkendala oleh sinyal hari itu ya. Dan kadang kan suka lupa ya kalau ibu-ibu atau ya biasa kadang lupa dengan ada tugas bintek, ternyata tertinggal pas saat dibuka sudah habis waktunya dan di situ keterangannya tidak tuntas karena tidak ada jadwal berikutnya jadi tidak bisa melanjutkan. Nah, saran saya Bapak dan Ibu semua, jika kita sudah mengikuti program tersebut, dituntaskan saja. Sayang kalau misalkan tidak dituntaskan, ilmunya tidak dapat, sertifikatnya pun pasti tidak dapat, seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, perbedaan submingkal, itu otomatis akun kita misalkan dulunya kita di sekolah mana, sekarang pindah ke sekolah mana, harus koordinasi dengan OPS dinas setempat ya Bapak dan Ibu, silahkan nanti kalau misalkan sudah ditarik data oleh OPS dinas baru mengikuti. Seperti itu mungkin Bapak dan Ibu. Apakah mungkin ada yang mau menambahkan? Apakah kurang jelas dari saya? Silahkan Bapak Budi atau Pak Asep, mangga, atau yang lainnya. Iya, mungkin menambahkan sedikit. Kalau perbedaan submingkal itu betul Bu, harus koordinasi langsung sama UPS dinas terkait kabupaten kota. Misalkan kalau Ibu di daerah Kabupaten Sumedang berarti ke dinas Kabupaten Kota Sumedang. Jadi langsung ditanyakan beserta mungkin untuk lebih detailnya mungkin ada berkas-berkas yang dilengkapi. Kalau sudah konfirmasi nanti dari OPS-nya biasanya mengirimkan berupa pemberitahuan misalkan submingkal Bapak Ibu guru sudah dirubah dengan nomor UKG sekian dengan passwordnya yang baru. Kemungkinan seperti itu pengalaman di SD saya juga sama, yang baru mengajukan ke UPS dinas kabupaten setempat, nanti diberikan pemberitahuan dari UPS dinas kabupaten berisi nomor UKG, submingkalnya sudah dirubah dan passwordnya. Ini itu menambahkan saja. Kemudian ini juga ada penambahan dari Ibu Eva, Bu Suci. Iya, mangga Bapak. Waktu guru belajar penyanyi, sertifikatnya ada BIMTEK, diklat dan penghargaan dari MGMT. Betul Bu ya? Iya, betul. Kalau sama KM berbeda ya? Kalau KM cuma satu. Berbeda. Beda, sangat berbeda. Lumayan agak berbeda sih Pak. Dilihat dari ininya juga dari pas orientasi, pas awal yang pandemi itu kan orientasi banyak sekali video-videonya. Di seri belajar AKM ini hanya satu dan orientasinya bergabung dengan AKM. Tentunya mungkin sedikit perbedaannya, makanya kita lihat saja nanti ya Ibu. Mohon maaf mungkin saya tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih karena saya bukan adminnya ya. Mangga bagaimana Ibu, apakah sudah jelas Ibu Irma? Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya atau ingin sharing tentang program AKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Mungkin kalau tidak salah
siap mengikuti AKM ini, nanti kita akan disuruh masuk grup ya, grup Telegram. Di sana mungkin ada informasi-informasi terkait tentang BIMTEK AKM, pengimbasan. Dan di dalam grup itu juga ada grup lagi Bu, kalau nggak salah. Iya, ada juga grup WA-nya Bapak. Ada grup WA, angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, atau pengimbasan. Itu mungkin kreativitas dari teman-teman guru memfasilitasi, mungkin ada pertanyaan yang waktu pelaksanaan AKM ada yang kurang dipahami, mungkin dari teman-teman ini masih secara mandiri ingin support teman-teman semua biar guru ini pada ikut BIMTEK-nya. Silakan, ada yang menambahkan Pak Asep untuk ini mungkin barangkali. Silakan dari Ibu Fitria, Ibu Nung, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu, sebetulnya mohon maaf ya, sangat tertarik dengan materi yang barusan gitu ya. Program-programnya sangat luar biasa gitu ya. Kebetulan kan Ibu dari Kementerian Agama ya. Apakah untuk akses ke guru pembelajar itu bisa dari akun yang umum atau harus belajar AI saja itu untuk akunnya? Ibu, itu akunnya yang 2015 sekian-sekian Bu, yang kita UKG tahun 2015 itu Bu. Kalau ya tidak bisa diakses oleh umum gitu ya? Enggak, itu khusus untuk guru Ibu. Kebetulan di saya juga guru agama ikutan juga Bu. Cuman ya untuk dari Kemendikbud yang punya SIM PKB Ibu. Ya. Atau guru agama mungkin namanya simpatika ya Bu ya. Beda kalau guru agama kan itu mungkin maksudnya ke Kemendikbud ya. Iya, tapi guru agama di sekolah saya juga iya, tapi guru agama di sekolah saya juga mengikuti Bu. Menambahkan sedikit Bu Susi. Ya, mangga Bapak. Ini mungkin ini Ibu Nung ini dari Kemenat ya. Dari Kemenat. Kalau guru PAI yang ada di SD, SMP, SMA itu atasannya itu ada 2 Bu ya, ada Kemdikbud atau Dinas Pendidikan dan Kemenak, jadi 2 kalau guru PAI itu. Kalau di SD, SMP, SMA kemungkinan untuk pasti walaupun ada 2 atasan memiliki SIM PKB, walaupun dalam SIM PKB itu tidak ada guru PAI. Walaupun tidak ada komunitas, tetap bisa mengikuti program guru cari belajar, walaupun hanya BIMTEK-nya saja, dan guru cari AKM sama pengimbasan bisa. Tapi kalau di Kemenak, mungkin beda kementerian Bu ya, mungkin untuk SIM PKB kalau nggak salah, apakah memiliki Bu? Belum. Kalau nggak salah tidak ada Bu ya, SIM PKB ya. Karena di bawah Kementerian Agama Bu ya. Ya, mungkin kalau untuk mengikuti program ini wajibnya itu harus memiliki SIM PKB Bu ya. Mungkin seperti itu mungkin menambahkannya. Kalau di bawah Kementerian Agama langsung kayak MIN, MTS, MA, saya belum tahu apakah memiliki akun SIM PKB juga. Mohon maaf belum tahu. Mungkin itu menambahkannya Bu Susi. Ya, terima kasih Bapak. Barangkali. Ya, nggak bisa dari umum gitu ya? Iya Ibu. Nggak ada sih akun apa gitu ya. Tapi melihat program-programnya sangat tertarik gitu. Iya Bu. Kira-kira bisa gitu. Mudah-mudahan Ibu ke depannya bisa ya ada koordinasi. Nah, koordinasi sama kementerian. Iya Bu. Nanti kami coba sampaikan juga Bu masukannya Bu. Ya, kenalkan ya Ibu PJ wilayah dari Kota 8 untuk Kabupaten Bandung dan Sumedang. Sebenarnya ini ada lintas gitu ya,
lintas peserta dan juga instruktur, tapi nggak apa-apa kita belajar bersama, mungkin ya berbagi pengalaman, mungkin seperti hanya tadi Ibu Susi, karena menarik walaupun ingin ikut tapi banyak nggak bisa gitu, kendala dari instansi juga mungkin itu. Mudah-mudahan kedepannya ada hal-hal yang baru gitu ya untuk di-sharing di VCT ini. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, Bu Susi. Sama-sama Dan yang Ibu. lainnya tetap semangat. Ya Bu. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Bu Fitria barangkali sebagai instruktur Sport 3, barangkali ada yang ingin disampaikan. Ya, bagus penampilan Bu Cecilia dan materinya memang menarik. Kebetulan memang saat ini juga saya ikutan yang di HKN, cuma memang belum melakukan pengimbasan. Khususnya luar biasa, udah ada ini ya. Ada bahan Bu. Pengimbasannya Bu. Betul. Ya. Terima kasih Bu. Tadi itu memang nyambung ya Bu Nung itu ada memang teman saya yang guru PAI. Tadi itu sebenarnya dia punya yang akun SIM PKB ya. Cuma karena pindah menjadi guru agama gitu ya, jadinya mungkin udah terdata di Simpatik, terus kemudian SIM PKB-nya sepertinya tidak aktif gitu ya. Ya Bu. Jadi mungkin ada yang pengalaman seperti itu teman-temannya barangkali ya. Memang seperti itu ya. Kementerian sepertinya Bu, jadi langsung ke Simpatik kalau guru agama, kalau guru PAI masih di bawah Kementerian Kemdikbud, artinya Bu. Jadi nggak bisa mendua ya. Iya. Salah satu ya. Jadi kalau udah pindah ke Simpatik berarti ya udah itu aja ya. Iya Bu. Mungkin kalau misalkan bisa ikut di program lain sih Ibu. Nanti Maksudnya bukan dari program guru belajar, karena kan ya banyak lah seperti ini ya, kayak yang Simpatik belajar, yang di rumah belajar itu ada banyak pelatihan. Nah itu bisa diikuti. Jadi mungkin mengikutinya atau menyalurkan hasrat belajarnya di tempat yang lain mungkin Bu ya, seperti ini ada VCT, ada Seameo, ada Seakis dan lain sebagainya, ada yang duta rumah belajar lah, duta sains lah. Nah mungkin bisa diarahkannya ke situ Bu. Itu kan bisa bebas ya, yang penting ada apa, dan sekarang mah tidak dipersyaratkan harus punya NUPTK untuk mengikuti ini itu. Jadi sekarang agak lebih mudah sih Bu sepertinya ya. Seperti itu mungkin Bu. Iya. Betul. Iya, sip artinya. Sip Bu. Terima kasih Ibu. terima kasih Bu Fitri. Mungkin dari teman-teman yang lain sebelum kita akhiri, sebelum ke kesimpulan dari kegiatan, mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau ingin menambahkan Atau berbagi pengalaman. yang mengikuti Bu ya, atau Bu Siti mau menambahkan sebagai Sedikit aja penutup mungkin ya Pak dari saya. Saya selalu menanamkan di diri saya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Karena saya belum bisa, karena saya tidak tahu harus bagaimana mengajar di kelas 1. Jadi saya banyak mengikuti berbagai pelatihan. Ada pelatihan ini, kalau misalkan saya bisa ikuti, saya ikuti. Untuk apa? Saya ada ini, namanya Guru Ciamik ya Pak. CIAMIKK, K-nya double ya Pak. Ciamik itu akronim. Jadi itu visi saya mungkin ya, menjadi guru Ciamik itu cerdas, inovatif, antisipatif, menyenangkan, inspiratif, kreatif, dan keren. Jadi mudah-mudahan menular kepada seluruh rekan-rekan saya yang
juga mengikuti di sini juga menjadi guru Ciamis ya Bapak dan Ibu. Semoga niat kita untuk nusa dan bangsa ini diridhoi oleh Allah. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci yang sudah memaparkan kegiatan hari ini dengan sangat jelas sekali. Alhamdulillah kegiatan juga berlangsung dengan tanya jawab. Jadi tidak satu arah, tetapi dua arah. Ada yang bertanya, ada yang menjelaskan, ataupun ada yang disampaikan. Mungkin di akhir ini ada kesimpulan sedikit yang akan saya sampaikan. Kesimpulan kegiatan ini intinya program guru cari AKM ini ataupun guru cari yang sebelumnya pandemi, program AKM ini diselenggarakan Kemdikbud ini sebagai salah satu sarana Ibu Bapak untuk belajar, mau dalam masa PJJ, mau sekarang untuk belajar asesmen kompetensi minimum. Ini hanya salah satu sarana supaya Bapak Ibu guru lebih mengembangkan diri lagi Bu ya. Memang karena saat sekarang ini guru-guru dituntut untuk menguasai salah satunya yang tadi yaitu kompetensi untuk teknologi informasi dan komunikasi TIK-nya tentang teknologinya. Jadi banyak salah satu program dari Kemdikbud. Ya tadi juga Bu Susi juga memaparkan ada guru Chinese juga Bu ya. Mungkin sebagai referensi silahkan Bapak Ibu peserta juga ikut juga. Mungkin ada juga kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Ikatan Guru Indonesia IGI. Banyak juga kegiatan yang dilaksanakan ini secara daring. Mungkin juga ada komunitas-komunitas dari guru juga banyak untuk pembelajaran. Ya. Jadi intinya guru-guru memang harus dituntut untuk belajar dan lebih mengembangkan teknologi informatikanya. Mungkin itu penutup atau kesimpulan dalam acara hari ini. Terima kasih atas semuanya, Ibu Susi, Ibu peserta, Bapak peserta semua. Sampai selesai kegiatan hari ini. Untuk ditutup mungkin akan diserahkan kembali kepada Pak Asep, selaku host untuk menutup kegiatan kita hari ini. Bapak Asep. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Budi atas kesimpulannya dan waktunya. Untuk Bapak Ibu peserta PCP DS8 kelompok 4 ini silakan presensi sudah bisa diisi di kolom chat. Kita tunggu sampai jam berapa? Masih ada yang disampaikan atau ditutup aja? Baik, ditutup aja ya. Terima kasih kepada Ibu Pak Asep, biasanya karena mungkin ada abina list grup heula cuma daya kendala jantan kacan aya pasentena abi jantan mohon hatur nuhun. Mana ada? Mana buat dia? Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Fitria Mulyanti selaku instruktur yang sudah mendampingi kegiatan ini dari awal sampai akhir. Kemudian terima kasih kepada Ibu Suci yang telah memaparkan materinya tentang guru pembelajar. Semoga kegiatan hari ini menambah kebaikan bagi kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.